Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok chapter 12 yaitu tentang model kompetitif kesetimbangan pasar. Di sini ada saya Delia Saskia Ananda dengan rekan saya Egasi akan mencoba memaparkan tentang hasil diskusi kami. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang permintaan pasar. Jadi, fungsi permintaan individu yang menggambarkan kuantitas barang yang dipilih oleh individu yang memaksimalkan utilitas ketika harga pasar dan faktor lainnya itu berubah. Kalau di sini maka dinotasikan quantity of X demanded itu sama dengan X dalam kurung PX, PY, dan I. Yang selanjutnya adalah fungsi permintaan untuk mencerminkan permintaan semua individu di pasar, yaitu market demand for X sama dengan sigma N, X sama dengan 1, X dalam kurung PX, PY, dan I. Kalau yang tadi kita membahas fungsi permintaan untuk setiap individunya. Nah, kalau yang di sisi sebelah kanannya itu adalah fungsi permintaan untuk mencerminkan permintaan semua individu dalam suatu pasar. Nah, sekarang kita simak kurva permintaan yang ada di bawah. Di sini kita asumsikan dalam suatu pasar itu terdapat dua individu. Yang pertama adalah individual 1 dan yang kedua adalah individual 2 agar memudahkan kita dalam belajar. Baik, pada gambar ini ya, itu menunjukkan kasus di mana hanya ada dua konsumen di pasar, yaitu ada individual 1 dan juga individual 2. Untuk setiap potensi harga X, titik pada kurva permintaan pasar untuk X itu ditemukan dengan menjumlahkan jumlah yang diminta oleh setiap orang. Misalkan dengan harga PX permintaan orang 1 atau individual 1 itu adalah X1 dan orang 2 itu adalah X2. Jadi jumlah total yang diminta di pasar dua orang ini adalah jumlah dari X, yaitu X1 tambah X2. Jadi kalau kita melihat dulu kurva yang pertama ya, kurva individual 1. Pada saat harganya itu adalah PX, maka kuantitasnya itu adalah X1. Begitu juga pada orang kedua atau individual kedua. Ketika harganya itu adalah PX, maka kuantitinya adalah X2. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk market demand-nya pada kurva C? Nah, masih sama pada harga PX untuk memperoleh kuantiti pada market demand-nya itu adalah sebesar X. X itu berasal dari jumlah total dari jumlah tiap individunya. Berarti X pada market demand itu diperoleh dari X1 yaitu untuk individual pertama ditambah dengan X2 milik individual kedua. Baik, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Yaitu tentang pergeseran kurva permintaan pasar. Nah, di sini berlaku hubungan ceteris paribus antara X dan PX ya. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan pasar. Elastisitas harga permintaan pasar di sini yaitu adalah EQP sama dengan delta QD dalam kurung P aksen I dibagi dengan delta P dikali P per QD. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah waktu respon penawaran. Di sini terdapat waktu respon penawaran itu ada 3, jangka sangat pendek atau sangat singkat, kemudian jangka pendek, dan yang terakhir adalah jangka panjang. Kita bahas dulu yang pertama tentang harga dalam jangka sangat singkat. Itu kurvanya ada di sisi sebelah kanan ya kalau di saya. Kita bahas dulu harga dalam jangka sangat singkat atau sangat pendek.
permintaan pasar pada waktu ini itu diwakili oleh kurva D. Kalau kita lihat kurva D ya. Nah, pasokan tetap itu pada Q. Dan harga yang membersihkan pasar itu adalah P1. Jadi pada P1, individu itu bersedia mengambil semua berapapun kuantitinya yang ditawarkan di pasar itu akan tetap diambil. Jadi semisalnya penjual ingin menawarkan Q tanpa memperhatikan harga, itu tetap akan diambil. Jadi karenanya P1, Q adalah kombinasi harga dan kuantitas dari equilibrium. Sedangkan jika pada suatu ketika permintaannya itu harus bergeser ke D aksen, itu maka harga keseimbangan akan naik menjadi P2. Tetapi Q-nya itu akan tetap karena tidak ada respon pasokan yang mungkin. Jadi karena ini waktunya sangat singkat, sangat pendek, sangat cepat, jadi tidak ada pasokan yang memungkinkan. Kurva penawaran dalam situasi ini itu akan tetap garis lurus vertikal pada output Q. Maka kan bisa dilihat pada kurva S-nya itu garis lurus ke atas, bentuknya seperti ini. Baik, kita lanjut ke waktu yang kedua, yaitu penentuan harga jangka pendek. Jadi pada saat kompetisi sempurna atau persaingan sempurna, sebuah industri persaingan sempurna adalah salah satu yang mematuhi asumsi-asumsi seperti berikut ini. Yang pertama, ada sejumlah besar perusahaan masing-masing memproduksi produk homogen yang sama. Dan yang kedua, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Ketiga, setiap perusahaan adalah penerima harga. Jadi perusahaan itu adalah price taker. Dan yang keempat, harga diasumsikan diketahui oleh semua pelaku pasar. Dan yang kelima, transaksi tanpa biaya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kurva penawaran pasar jangka pendek. Ada 3 kurva, yaitu meliputi yang A adalah perusahaan A, B perusahaan B, dan C itu adalah pasar. Gambar ini mengilustrasikan konstruksi kurva yang ada. Jadi untuk menyederhanakan seperti tadi, kita asumsikan hanya ada 2 perusahaan. Ada perusahaan A dan juga ada perusahaan B. Kurva penawaran jangka pendek yaitu untuk perusahaan A dan B ditunjukkan pada gambar A dan B. Kurva penawaran pasar yang ditunjukkan pada gambar C itu adalah jumlah horizontal kedua kurva tersebut. Jadi misalnya dengan harga P1, perusahaan A itu bersedia menawarkan QA 1, dan pada perusahaan B itu bersedia memasok QB1, maka untuk dalam kurva C pasar, Q1 itu diperoleh dari QA1 ditambah dengan QB1. Nah, untuk pasokan pasar jangka pendek itu fungsi penawarannya seperti berikut ini, yaitu adalah QS dalam kurung P, V, dan W sama dengan sigma N, I sama dengan 1, Q1 sama dengan PVW. Di sini diasumsikan untuk menghadapi harga pasar yang sama dan harga input yang sama, kurva penawaran pasar jangka pendek itu menunjukkan hubungan 2 dimensi antara Q dan P, yaitu memegang V dan W, dan teknologi yang mendasari setiap perusahaan itu dianggapnya konstan. Notasi tersebut menjelaskan bahwa jika V, W atau teknologi berubah, maka kurva penawaran itu akan bergeser ke lokasi yang baru. Nah, untuk elastisitasnya sendiri, ESP itu sama dengan presentasi perubahan penawaran
Q atau kuantitas penawaran dan presentasi perubahan harga. Sama dengan atau kita menuliskannya adalah delta QS per delta P dikali P per QS. Yang selanjutnya adalah penentuan harga keseimbangan. Di sini juga disediakan ada 3 kurva. Yang pertama a typical firm atau perusahaan tipikal, yang kedua adalah the market, pasar, dan yang ketiga adalah a typical individual. Jadi kita melihat dulu pada gambar B ya. Kita melihat kurva permintaan pasar D. Kita abaikan dulu D aksen pada saat ini. Kita simak kurva permintaan pasar D dan kurva penawaran jangka pendek S. Pada kedua kurva itu kan berpotongan dengan harga P1. Dengan jumlahnya adalah kuantitasnya Q1. Jadi kombinasi harga kuantitas ini mewakili keseimbangan antara tuntutan individu dan biaya perusahaan. Jadi harga keseimbangan P1 di sini adalah memiliki 2 fungsi penting. Yang pertama, harga ini akan bertindak sebagai sinyal kepada produsen dengan memberikan mereka informasi tentang berapa banyak yang harus mereka produksi. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan itu akan menghasilkan tingkat output yang biaya marginalnya sama dengan P1. Itu bisa dilihat dari kurva A. Karena secara agregat maka produksi akan menjadi Q1. Maksudnya kita lihat semua pada saat harga P1 itu kan P1 dan Q1 itu kan ada kurva SMC, short term marginal cost. Jadi ada di situ. Nah, untuk fungsi yang kedua dari harga adalah kemungkinan untuk menjatah permintaan. Jadi mengingat harga pasar itu adalah P1, individu yang memaksimalkan utilitas akan memutuskan berapa banyak dari pendapatan mereka yang terbatas untuk membeli barang tertentu. Jadi dengan harga P1, jumlah total yang dituntut itu akan menjadi Q1. Dan inilah tepatnya jumlah yang akan diproduksi. Kalau yang tadi itu berhubungan dengan typical individual. Nah, untuk secara matematis, harga keseimbangan P itu menyelesaikan persamaan QD dalam kurung P bintang, P aksen, I sama dengan QS dalam kurung P bintang, V, dan W, atau disederhanakan menjadi QD sama dengan P bintang sama dengan QS P bintang. Yang perjelas bahwa harga keseimbangan itu bergantung pada nilai banyak faktor eksogen seperti pendapatan atau harga barang lain dan input dari perusahaan. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba belajar bersama tentang pergeseran kurva penawaran, yaitu pentingnya bentuk kurva permintaan. Disajikan ada yang pertama adalah elastic demand dan yang kedua adalah inelastic demand. Pada kurva permintaan gambar A itu kan relatif elastis terhadap harga, yaitu perubahan harga secara substansial itu mengaruhi kuantitas yang diminta. Untuk kasus ini, pergeseran kurva penawaran dari S ke X aksen itu bisa dilihat di gambar A. Jadi perubahan penawaran dari S ke S aksen itu akan menyebabkan harga equilibrium naik, tapi hanya secara moderat, yaitu dari P ke P aksen. Sementara karena kenaikan harganya kan terbilang kecil ya, kuantitasnya itu akan menurun tajam dari Q ke Q aksen. Nah, situasi seperti ini itu akan
terbalik ketika kurva permintaan pasar itu dalam kondisi yang tidak elastis. Kita semua bisa melihat pada kurva B, yaitu inelastic demand. Jadi pada kurva B, pergeseran kurva penawaran ya dari S ke X aksen itu menyebabkan harga keseimbangan naik secara substansial sementara kuantitas sedikit berubah. Kan bisa dilihat ya, ketika S ke S aksen itu kan awalnya dengan harga P itu kan Q ya kan. Kemudian ketika bergeser menjadi S aksen itu harganya naik dan perubahan pada kuantitinya itu sangat kecil dari Q ke Q aksen. Bisa dilihat di gambarnya. Berbeda dengan kondisi pada saat elastis. Nah, kalau kita simak kurva berikutnya, yaitu pergeseran kurva permintaan. Kalau tadi yang bergeser itu adalah kurva penawaran, kalau ini yang bergeser adalah kurva permintaan, yaitu pentingnya bentuk kurva penawaran. Di sini juga disajikan yang pertama adalah inelastic supply dan yang kedua adalah elastic supply. Jadi kita pada gambar pertama dulu ya. Pada gambar yang pertama, inelastic supply, kurva penawaran untuk barang yang bersangkutan itu tidak elastis. Dalam situasi ini, pergeseran keluar dalam kurva permintaan dan pasar akan menyebabkan harga meningkat secara substansial. Sebaliknya, kuantitas yang diperdagangkan itu hanya meningkat sedikit. Jadi bisa dilihat kan yang memang harganya itu naik secara drastis, tapi perubahan kuantitinya itu sangat kecil. Jadi secara intuitif yang terjadi adalah peningkatan permintaan telah menyebabkan perusahaan-perusahaan untuk menaikkan kurva biaya marginal mereka yang curam. Kenaikan harga yang besar secara bersamaan berfungsi untuk menjata permintaan saja. Kalau kurva seperti itu akan terjadi untuk industri di mana biaya marginal itu tidak meningkat tajam sebagai respon terhadap peningkatan output. Untuk kasus ini, peningkatan permintaan menghasilkan peningkatan substansial dalam Q. Namun karena sifat kurva penawaran, kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan biaya yang besar. Jadi harga naiknya itu hanya moderat. Kan berbeda dengan ketika kondisinya itu adalah elastic supply. Jadi ketika harganya berubah sedikit saja dari P ke P aksen, P ke P aksen itu kan karena perubahan dari kurva permintaan dari D ke D aksen, maka akan mengalami perubahan kuantiti pada kurva penawaran yang sangat besar, yang awalnya Q menjadi Q aksen. Rentangnya di kurvanya kan terlihat ya, lebih lebar. Baik, yang selanjutnya untuk model matematika kesetimbangan pasarnya seperti apa, yaitu dilambangkan delta P per delta alfa sama dengan D alfa per SP dikurangi DP. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kesetimbangan awal ya. Untuk kesetimbangan awal. Untuk kesetimbangan awal, kita akan mencoba kesetimbangan awal ini sudah masuk pada kondisi jangka panjang ya teman-teman. Kesetimbangan awal sudah masuk pada
kondisi jangka panjang. Jadi gambar tersebut itu menunjukkan kesetimbangan jangka panjang untuk suatu industri. Kalau kita lihat bersama ya, untuk pasar secara keseluruhan atau total market pada gambar kurva B, kurva permintaan itu diberikan oleh D dan kurva penawaran jangka pendek itu sebesar SS, shorten supply. Jadi oleh karena itu harga keseimbangan jangka pendek itu adalah P1. Oke. Perusahaan tipikal pada gambar A itu akan menghasilkan tingkat output Q1 karena pada tingkat output ini harga sama dengan biaya marginal jangka pendeknya atau SMC. Selain itu, dengan harga pasar sebesar P1, tingkat keluaran Q1 juga merupakan posisi equilibrium jangka panjang bagi perusahaan. Jadi perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan karena harga itu sama dengan biaya marginal jangka panjangnya atau MC. Itu kan ada titiknya kan, pada P1 itu juga terdapat titik pada MC atau marginal di jangka panjangnya. Nah, gambar A ini juga menyiratkan equilibrium jangka panjang. Maksudnya begini, harganya itu sama dengan biaya rata-rata jangka panjangnya atau AC, average cost-nya. Nah, ini mengakibatkan keuntungan ekonomi yang didapatkan itu adalah nol. Dan tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari suatu industri gitu. Baik, kalau tadi sudah masuk ke keseimbangan awal jangka panjang, kalau ini masuk ke bentuk kurva penawaran jangka panjang. Bentuk kurva penawaran jangka panjang. Di sini juga ada 3 gambar kurva. Yang pertama adalah a typical firm before entry, dan yang B adalah typical firm after entry, dan yang terakhir atau yang C adalah the market. Masuknya perusahaan baru ke dalam suatu industri itu dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan meningkat karena berapa alasan, ya kan? Nah, gambar tersebut itu kita bahas dulu yang meningkatkan biaya industri ya, yang meningkatkan biaya industri. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan equilibrium 2 pasar yang sedemikian rupa meningkatnya biaya industri. Jadi gini, harga keseimbangan awalnya itu kan P1. Ya, P1. Pada harga ini perusahaan biasa itu memproduksi Q1. Oke. Dan harga total output industrinya adalah Q1. Misalkan sekarang kurva permintaan untuk industri itu keluar ke D aksen. Ini kita bahasnya yang the market, yang C. Kita bahasnya yang C ya. Tadi harga keseimbangan awalnya itu kan adalah P1, ya kan? Pada harga ini perusahaan itu akan memproduksi Q1. Dan total output industrinya adalah Q1. Misalkan sekarang kurva permintaan untuk industri itu bergeser ke luar D aksen. Yang awalnya D bergeser ke D aksen. Dalam jangka pendek, harga akan naik menjadi P2. Itu kan berpotongan dengan
kurva SS jangka pendek itu harganya akan naik menjadi P2. Karena disinilah deaksen dan kurva penawaran jangka pendek industri atau SS itu memotong. Pada harga ini, perusahaan biasa itu akan memproduksi sebesar Q2 atau pada saat P2 kuantitinya adalah Q2 dan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian akibatnya apa? Adanya laba ini kemudian akan menarik pendatang baru ke pasar. Nah, sekarang kalau kumpulan kurva biaya barunya itu lebih tinggi dari sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh gambar B, maka harga ekuilibrium jangka panjang yang baru untuk industri itu adalah P3. Bisa dilihat P3. P3 di sini P3 itu kan sama dengan ini, kita bisa lihat di kurva yang A, typical from before entry itu. Jadi harga equilibrium jangka panjang yang baru untuk industri adalah P3. Di sini P3 itu kan maaf, ini kita lihatnya pada gambar B, maaf. Jadi kita lihat untuk harga equilibrium jangka panjang yang baru untuk industri itu kan adalah P3. Di sini P3 itu kan sama dengan MC, sama dengan AC juga. Sama dengan MC, sama dengan AC. Itu terdapat satu titik di situ. Dan dengan harga ini, maka Q3 itu dituntut. Sekarang memiliki 2 poin ya, antara P1, Q1, dan P3. Q3 pada kurva penawaran jangka panjang. Semua titik lain pada kurva dapat ditemukan dengan cara mempertimbangkan semua kemungkinan pergeseran dalam kurva permintaan. Jadi pergeseran ini nanti akan menelusuri kurva penawaran jangka panjang atau LS. Gitu. Nah, yang selanjutnya kalau mengurangi biaya industri ya. Kita lihat di sini ada 3 kurva. Yang pertama adalah typical from before entry. Yang kedua adalah typical from after entry, dan yang terakhir adalah the market. Kita lihat dulu kurvanya. Baik, kita lihat dulu kurvanya. Keseimbangan pasar awal di sini itu kan ditunjukkan oleh kombinasi harga kuantitas P1 Q1 pada gambar C atau market. Itu kan ditunjukkannya pada P1 Q1 untuk keseimbangan pasar awal. Kemudian pada harga ini perusahaan biasa memproduksi Q1 dan menghasilkan persis 0 dalam keuntungan ekonomi. Sekarang kita anggapannya permintaan pasar D itu bergeser ke D aksen. Jadi yang awalnya D itu bergeser menjadi D aksen. Dalam jangka pendek, harga itu akan menjadi P2, naik, yang awalnya P1, kemudian kurva permintaan bergeser ke D aksen, naik, harganya menjadi naik ke P2. Dan perusahaan tipikal itu akan memproduksi sebesar Q2. Pada tingkat harga ini, keuntungan positif itu sedang diperoleh. Jadi keuntungan ini menyebabkan pendatang baru
masuk ke pasar. Nah, jika entry ini menyebabkan biaya menurun, satu set kurva biaya baru untuk perusahaan tipikal mungkin menyerupai yang ditunjukkan pada gambar B. Jadi kalau pada kondisi yang kita bahas tadi itu menyebabkan biaya menurun, maka memungkinkan yang terjadi itu adalah pada kurva yang B. Jadi kan tadi before entry, sebelum terjadi entry, sebelum entry. Nah, kalau yang perusahaan sesudah entry itu kurvanya akan menjadi kurva yang B. Sekarang baru harga keseimbangannya itu menjadi P3. Dengan harga ini, maka yang dituntut itu adalah Q3. Dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pergeseran permintaan, kurva penawaran jangka panjang atau LS di situ notasinya itu dapat dilacak. Kurva ini memiliki kemiringan yang negatif karena penurunan sifat biaya industri. Gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau pada slide selanjutnya yaitu tentang elastisitas penawaran jangka panjang ya. Untuk elastisitas penawaran jangka panjang itu dapat dicari dengan ELS, elastisitas jangka panjang pada P itu sama dengan percentage change in Q dibagi percentage change in P. Jadi presentasi perubahan pada Q atau kuantitasnya dibagi dengan presentasi perubahan pada P harganya, atau dapat juga dicari dengan delta QLS per delta P dibagi P per QLS. Nah, untuk pergeseran permintaannya itu bisa dicari dengan N1 min N0 sama dengan Q1 per Q0. Ini ada kurva lagi satu, yaitu perubahan biaya input. Untuk perubahan biaya input, jadi untuk menghitung penurunan output dari suatu industri itu perlu diketahui sejauh mana biaya rata-rata minimum itu dinaikkan oleh kenaikan harga input, dan bagaimana kenaikan harga equilibrium jangka panjang itu mempengaruhi jumlah total yang diminta. Untuk pengetahuan tentang fungsi biaya rata-rata perusahaan dan elastisitas harga permintaan itu memungkinkan perhitungan seperti yang dibuat dengan cara langsung. Tetapi ada kesalahan teknis, gambar saya hilang. Tetapi kenaikan harga input itu dapat mengubah tingkat output biaya rata-rata minimum. Jadi kemungkinan seperti itu kalau diilustrasikan itu ya sesuai gambar ini, gambar kurva ini. Jadi ketika Q0 ke Q1, dari Q0 ke Q1. Kalau kita lihat gambarnya dari Q0 ke Q1. Kalau di sini jika Q bintang 1, kalau kita lihat ya, Q bintang 1 itu Q kecil bintang 1 lebih besar sama dengan Q bintang 0. Kalau ibaratnya kalau Q1 itu lebih besar daripada Q0 gitu. Maka penurunan kuantitas yang disebabkan oleh kenaikan harga pasar itu akan menyebabkan jumlah perusahaan akan turun. Namun ketika Q1 itu kurang dari Q0,
Q1 kurang dari Q0, maka hasilnya tidak akan menentu. Jadi output industrinya itu akan turun, tetapi ukuran perusahaan yang optimal itu juga akan turun, sehingga efek akhir pada jumlah perusahaan itu tergantung pada besaran relatif dari perubahannya. Untuk penurunan jumlah perusahaan itu tampaknya masih hasil yang paling mungkin terjadi ketika kenaikan harga input itu menyebabkan output industri turun. Tetapi peningkatan setidaknya itu merupakan kajian yang teoritis seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan coba dijelaskan oleh rekan saya kepada Mbak Ega. Oke, materi yang selanjutnya adalah klasifikasi kurva penawaran jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang untuk industri persaingan sempurna terdiri dari berbagai macam bentuk. Penentu utama bentuk dalam kurva penawaran jangka panjang adalah dengan cara masuknya perusahaan ke dalam industri yang dapat mempengaruhi semua biaya dalam perusahaan. Jadi untuk menentukan sebuah bentuk dari kurva penawaran jangka panjang itu adalah dengan cara perusahaan itu menentukan bagaimana cara masuknya perusahaan tersebut ke dalam industri, dan hal itu dapat mempengaruhi semua biaya dalam perusahaan. Kurva penawaran jangka panjang dapat dibedakan ke dalam industri biaya konstan, meningkat, dan menurun. Kurva penawaran industri menunjukkan salah satu dari bentuk tersebut. Berikut 3 penjelasan dari ketiga bentuk tersebut. Yang pertama ada biaya konstan. Biaya konstan sendiri merupakan entry yang tidak mempengaruhi biaya input. Kurva penawaran jangka panjang dalam bentuk biaya konstan ini biasanya berbentuk horizontal pada harga equilibrium jangka panjang. Kemudian yang kedua ada meningkatkan biaya atau increase cost. Entry meningkatkan biaya input. Jadi entry ini dapat meningkatkan biaya input. Kemudian bentuk dari kurva penawaran jangka panjang yang meningkatkan biaya ini adalah miring positif. Kemudian yang ketiga ada mengurangi biaya atau decrease cost. Entry mengurangi biaya input, jadi masukannya itu mengurangi biaya input, dan bentuk dari kurva penawaran jangka panjang jenis ini memiliki kemiringan yang negatif. Kemudian elastisitas penawaran jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang untuk suatu industri menggabungkan informasi tentang penyesuaian internal perusahaan terhadap perubahan harga dan perubahan jumlah perusahaan dan biaya input dalam menanggapi peluang keuntungan. Semua hal tersebut dirangkum dalam konsep elastisitas sebagai berikut. Nah, elastisitas penawaran jangka panjang ini mencatat perubahan proporsional dalam output industri jangka panjang sebagai respon terhadap perubahan proporsional dalam harga produk. Nah, untuk elastisitas penawaran jangka panjang dapat dirumuskan dengan ELS,P. Maksudnya adalah elastisitas penawaran jangka panjang sama dengan percentage change in Q per percentage change in P. Maksudnya persentase perubahan dari Q atau kuantitas dibagi dengan persentase perubahan dari P atau price atau harga, seperti itu. Kemudian nilai elastisitas ini mungkin akan bernilai positif atau negatif tergantung pada apakah industri menunjukkan peningkatan atau penurunan dari biaya. Seperti yang telah kita lihat bersama dalam ELSP atau elastisitas penawaran jangka panjang tadi, itu tidak terbatas dalam kasus biaya konstan karena ekspansi atau kontraksi industri dapat terjadi tanpa mempengaruhi harga produk.
Kemudian estimasi empiris yang baik tentang elastisitas penawaran jangka panjang penting untuk dimiliki. Hal ini menunjukkan apakah produksi dapat diperluas hanya dengan sedikit kenaikan yang relatif atau harga yang relatif, yaitu penawaran tersebut bersifat elastis terhadap harga, atau apakah ekspansi output dapat terjadi hanya jika harga relatif naik secara tajam, yaitu penawaran yang bersifat inelastis terhadap harga. Nah, informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kemungkinan pengaruh adanya pergeseran permintaan pada harga jangka panjang dan juga untuk mengevaluasi proposal kebijakan alternatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan. Kemudian saya lanjut dengan pergeseran permintaan karena kurva penawaran jangka panjang untuk industri biaya konstan sangat elastis seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi menganalisis pergeseran permintaan pasar itu dianggap sangat mudah. Jika output industri keseimbangan awal adalah Q0 dan jika Q mewakili tingkat output di mana biaya rata-rata panjang perusahaan ini diminimalkan, maka jumlah ekuilibrium awal perusahaan dapat dirumuskan dengan N0 sama dengan Q0 per Q bintang. Nah, maksudnya di sini adalah pergeseran permintaan yang mengubah output equilibrium menjadi Q1 dalam jangka panjang mengubah equilibrium perusahaan menjadi perusahaan dengan jumlah yang berbeda. Maksudnya artinya perubahan jumlah equilibrium perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat pergeseran permintaan dan oleh tingkat output optimal untuk perusahaan tersebut. Kemudian untuk perubahan biaya input. Dalam kasus industri biaya konstan yang sederhana, menganalisis pengaruh kenaikan harga input karena pergeseran ke atas dalam kurva penawaran jangka panjang yang elastis tak terhingga itu disebut relatif rumit. Karena yang pertama, untuk menghitung penurunan output industri, perlu diketahui sejauh mana biaya rata-rata minimum dinaikkan oleh kenaikan harga input dan bagaimana kenaikan harga ekuilibrium jangka panjang mempengaruhi jumlah total yang diminta. Kemudian, pengetahuan tentang fungsi dari biaya rata-rata perusahaan dan elastisitas harga permintaan memungkinkan perhitungan seperti itu dibuat dengan cara yang langsung. Tetapi kenaikan harga input juga dapat mengubah tingkat output biaya rata-rata minimum untuk perusahaan tipikal tersebut. Nah, untuk ilustrasinya, pada gambar 12.10 ada Q0 ke Q1. Namun jika ukurannya relatif dari pergeseran kurva, biayanya itu dibalik dan tingkat output optimal perusahaan tipikal itu akan turun. Nah, untuk gambar 12.10, kenaikan harga input dapat mengubah output equilibrium jangka panjang untuk perusahaan tipikal. Kenaikan harga input akan menggeser kurva biaya rata-rata dan marginal itu ke atas. Jadi untuk kurva biaya rata-rata dan juga marginalnya itu akan bergeser ke atas. Nah, efek tepat dari pergeseran ini pada tingkat output optimal perusahaan akan tergantung pada besaran relatif dari besarnya pergeseran tersebut. Jadi AC dan juga MC atau average cost dan juga marginal cost itu akan naik ke atas. Nah, jika Q1 lebih besar dari Q0, maka penurunan kuantitas yang disebabkan oleh kenaikan harga pasar pasti akan menyebabkan jumlah perusahaan juga turun. Namun jika Q1 lebih kecil dari Q0, maka hasilnya tidak tentu.
Output dari industri akan turun, tetapi ukuran perusahaan yang optimal juga akan turun, sehingga efek akhir pada jumlah perusahaan tergantung pada besaran relatif dari perubahan ini. Penurunan jumlah perusahaan tampaknya masih merupakan hasil yang paling mungkin terjadi ketika kenaikan harga input menyebabkan output industri turun. Tetapi peningkatan mungkin juga dapat terjadi secara teoritis. Kemudian terkait dengan surplus produsen dalam jangka panjang, seperti yang kita ketahui bahwa surplus produsen adalah pengembalian ekstra yang dilakukan produsen dengan melakukan transaksi pada harga pasar di atas apa yang akan mereka peroleh jika tidak ada yang diproduksi. Jadi, surplus produsen itu adalah pengembalian ekstra yang dilakukan oleh produsen dengan melakukan transaksi pada harga pasar di atas, dan juga jika mereka tidak ada kegiatan produksi, mereka tetap akan memperoleh surplus produsen atau tetap akan memperoleh pendapatan di atas dari proses produksi tersebut. Nah, hal ini diilustrasikan oleh ukuran area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran. Jadi, tempat dari surplus produsen itu adalah area di bawah harga pasar dan juga di atas dari kurva penawaran. Pengembalian ekstra yang dihasilkan produsen diartikan sebagai harga yang lebih tinggi yang diterima input produktif. Untuk surplus produsen jangka pendek, pihak yang memperoleh keuntungan dari transaksi pasar adalah perusahaan yang mampu menutupi biaya tetap dan mungkin memperoleh keuntungan dari biaya variabel mereka. Untuk surplus produsen jangka panjang, perusahaan harus menembus kembali ke dalam rantai produksi untuk mengidentifikasi siapa yang paling diuntungkan dari transaksi pasar. Surplus produsen jangka panjang dapat ditunjukkan secara grafis dengan cara yang hampir sama seperti surplus produsen jangka pendek. Hal pertama yang diberikan oleh area di atas jangka panjang kurva penawaran dan di bawah harga keseimbangan pasar. Dalam kasus biaya konstan, penawaran jangka panjang adalah elastisitas tak terhingga dan area ini akan menjadi nol dan menunjukkan bahwa pengembalian input tidak tergantung pada tingkat produksi. Namun dengan meningkatnya biaya, pasokan jangka panjang akan miring secara positif dan harga input akan naik seiring dengan ekspansi dari output industri. Karena gagasan surplus produsen itu sendiri banyak digunakan dalam analisis terapan. Menurut Sewari-Kardian, surplus produsen jangka panjang paling mudah diilustrasikan dengan situasi yang pertama kali dijelaskan oleh David Ricardo pada awal abad ke-19. Kita asumsikan bahwa ada banyak bidang tanah di mana tanaman tertentu dapat ditanam, mulai dari lahan yang sangat subur atau kita sebut dengan biaya produksi yang rendah, hingga lahan yang kering dengan biaya yang tinggi. Nah, kurva penawaran jangka panjang untuk tanaman dibuat sebagai berikut. Dengan harga murah, banyak tanah terbaik yang digunakan, sehingga seiring dengan peningkatan output bidang tanah berbiaya lebih tinggi dibawa ke dalam produksi, karena harga yang lebih tinggi membuat penggunaan tanah ini menguntungkan. Kurva dari penawaran jangka panjang miring secara positif karena meningkatnya biaya yang terkait dengan penggunaan lahan yang kurang subur. Equilibrium pasar dalam situasi seperti ini diilustrasikan pada gambar 12.11. Nah, pada harga keseimbangan P, pemilik perusahaan berbiaya rendah dan menengah memperoleh keuntungan jangka panjang yang disebut dengan perusahaan marginal. Nah, perusahaan marginal ini menghasilkan keuntungan ekonomi nol.
Dan perusahaan dengan biaya yang lebih tinggi tetap keluar dari pasar karena mereka akan mengalami kerugian dengan harga P. Nah, namun keuntungan yang diperoleh perusahaan intramarginal dapat bertahan dalam jangka panjang karena mereka mencerminkan pengembalian ke sumber daya yang unik, yaitu tanah yang berbiaya rendah. Nah, entry dari biaya ini tidak dapat mengikis keuntungan, bahkan dalam jangka panjang. Jadi, jumlah keuntungan jangka panjang ini merupakan surplus produsen jangka panjang, seperti yang diperlihatkan oleh area PEB pada panel D, pada poin D, dari gambar kurva 12.11 ini. Nah, kesetaraan area ini dapat ditunjukkan dengan mengakui bahwa setiap titik dalam kurva penawaran di panel D itu mewakili biaya rata-rata minimum untuk beberapa perusahaan. Dan untuk setiap perusahaan, P sampai AC itu mewakili keuntungan per unit output. Nah, total dari keuntungan jangka panjang kemudian dapat dihitung dengan menjumlahkan semua unit output. Untuk kelangkaan dari input berbiaya rendah, itu akan menciptakan kemungkinan sewa rikardian. Nah, jika lahan pertanian berbiaya rendah tersedia dengan pasokan yang sangat elastis, yaitu tidak akan ada sewa seperti itu. Nah, secara lebih umum, setiap input yang langka dalam arti bahwa ia memiliki kurva penawaran yang miring positif ke industri tertentu akan memperoleh sewa dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi daripada yang akan diperoleh jika output industri itu adalah nol. Nah, dalam kasus seperti itu, peningkatan output tidak hanya meningkatkan biaya perusahaan, dan juga dengan demikian harga yang akan dijual itu outputnya tidak hanya meningkatkan biaya perusahaan, tetapi juga menghasilkan sewa untuk faktor input itu sendiri. Nah, jumlah dari semua sewa tersebut diukur dengan area di atas kurva penawaran jangka panjang dan di bawah harga equilibrium. Perubahan ukuran wilayah surplus produsen jangka panjang dan di bawah perubahan ukuran wilayah surplus produsen jangka panjang ini menunjukkan perubahan sewa yang diperoleh dari input ke industri. Meskipun surplus produsen jangka panjang diukur dengan menggunakan kurva penawaran pasar, input bagi industrilah yang benar-benar menerima surplus ini. Jadi pengukuran empiris dari perubahan surplus produsen jangka panjang itu banyak digunakan dalam analisis kesejahteraan terapan untuk menunjukkan bagaimana pemasok berbagai input berjalan seiring dengan perubahan kondisi. Bagian terakhir dari bab ini yang menggambarkan beberapa analisis semacam itu. Analisis efisiensi ekonomi dan kesejahteraan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, bahwa surplus produsen itu diukur dari area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran jangka panjang, yang mewakili pengembalian ekstra yang diterima dari input produktif dan juga apabila tidak ada transaksi dalam barang tersebut. Nah, secara keseluruhan, area antara kurva permintaan dan kurva penawaran mewakili jumlah surplus konsumen dan produsen. Hal ini mengukur total nilai tambahan yang diperoleh pelaku pasar dengan melakukan transaksi pasar dalam barang ini. Nah, kita dapat menyimaknya bersama dalam bentuk kurva analisis efisiensi ekonomi dan kesejahteraan gambar 12.12. Nah, tampak di situ jelas ya bahwa total area ini dimaksimalkan pada equilibrium pasar yang kompetitif. Pada gambar 12.12 itu menunjukkan bukti yang disederhanakan, mengingat kurva permintaan atau demand D dan kurva penawaran jangka panjang atau supply S, jumlah surplus konsumen dan produsen diberikan oleh jarak AB untuk unit pertama.
yang diproduksi. Kemudian surplus total terus meningkat seiring dengan tambahan output yang dihasilkan sampai pada tingkat keseimbangan kompetitif atau Q. Nah, tingkat produksi ini akan tercapai ketika harga berada pada tingkat yang kompetitif. Surplus konsumen total diwakili oleh area yang diarsir terang pada gambar 12.12 dan surplus total produsen oleh area yang diarsir gelap. Nah, untuk tingkat output kurang dari Q atau Q1, total surplus akan berkurang. Salah satu tanda misalokasi ini adalah pada Q1, permintaan akan menilai 1 unit output tambahan pada P1, sedangkan biaya rata-rata dan marginal akan diberikan oleh P2, ditandakan dengan P2. Nah, karena P1 ini lebih besar dari P2, maka kesejahteraan total jelas akan meningkat dengan memproduksi 1 unit output lagi. Untuk transaksi yang melibatkan perdagangan unit ekstra ini dengan harga berapapun antara P1 dan P2 akan saling menguntungkan, atau dengan kata lain, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, untuk total kerugian kesejahteraan yang terjadi pada tingkat output Q1 diberikan berdasarkan luas dari huruf V, F, E, G. Nah, distribusi surplus pada tingkat output Q1 akan tergantung pada harga yang tepat atau tidak seimbang yang berlaku di pasar. Dengan harga P1, surplus konsumen akan berkurang secara substansial ke area AFP1. Sedangkan produsen mungkin akan benar-benar untung karena surplus produsen sekarang berada di P1 FGB. Ya, dengan harga murah seperti P2, situasinya akan terbalik. Dengan produsen menjadi jauh lebih buruk daripada awalnya. Oleh karena itu, distribusi kerugian kesejahteraan dari produksi kurang dari Q akan tergantung pada harga di mana transaksi dilakukan. Namun, ukuran total kerugian diberikan oleh area FEG, terlepas dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kesimpulannya, equilibrium kompetitif itu memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen yang mencerminkan serangkaian atau teorema efisiensi ekonomi yang lebih umum yang akan dipelajari di bab selanjutnya. Biasanya perubahan kesejahteraan tersebut diukur dengan melihat perubahan surplus konsumen dan juga surplus produsen. Selanjutnya adalah kontrol harga dan kekurangan. Nah, untuk kontrol harga dan kekurangan dari pengendalian harga ini, biasanya pemerintah itu berusaha untuk mengendalikan harga di bawah tingkat equilibrium atau keseimbangan agar semuanya sejahtera. Namun, meskipun kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bijaksana, pada realitanya, kontrol tersebut malah menghalangi tanggapan dari pasokan jangka panjang dan menciptakan kerugian kesejahteraan bagi konsumen dan juga produsen. Nah, pada gambar 12.13 itu ditunjukkan bahwa pada awalnya pasar itu berada dalam equilibrium jangka panjang pada P1 dan juga Q1 atau titik equilibrium. Titik E. Nah, kemudian ada peningkatan permintaan dari D ke D0 yang akan menyebabkan harga naik menjadi P2 dalam jangka pendek dan mendorong masuknya perusahaan baru. Dengan asumsi pasar ini, maka dicirikan oleh peningkatan biaya seperti yang dicerminkan oleh kurva penawaran jangka panjang yang miring positif atau garis LS. Nah, harga akan turun sedikit sebagai akibat dari masukan ini. Pada akhirnya menetap di P3.
Nah, jika perubahan harga ini dianggap tidak diinginkan, maka pemerintah pada prinsipnya dapat mencegahnya dengan memberlakukan harga pagu atau harga maksimal yang dapat dipaksakan secara hukum atau di sini disimbolkan dengan P1. Hal ini tentunya akan menyebabkan perusahaan untuk terus memasok output mereka sebelumnya. Tetapi karena P1 permintaan sekarang ingin membeli Q4, akan ada kekurangan yang diberikan oleh Q4 sampai dengan Q1. Jadi evaluasi kesejahteraan dan konsekuensi kesejahteraan dari kebijakan pengendalian harga ini dapat dievaluasi dengan membandingkan langkah-langkah surplus konsumen dan produsen yang berlaku di bawah kebijakan dengan berlakunya tidak ada bentuk pengontrolan. Nah, yang pertama, pembeli dari Q1 akan mendapatkan surplus konsumen yang diberikan oleh area P3 CE P1. Nah, karena mereka dapat membeli barang ini dengan harga yang lebih rendah daripada yang ada di pasar yang tentunya tidak akan terkendali. Nah, keuntungan ini mencerminkan transfer murni dari produsen dari jumlah surplus produsen yang ada tanpa adanya kontrol. Meskipun transfer ini tidak mewakili hilangnya kesejahteraan secara keseluruhan, hal itu secara jelas akan mempengaruhi kesejahteraan yang relatif akan terjadi pada para pelaku pasar. Kemudian yang kedua, daerah AE0C itu akan mewakili nilai surplus konsumen tambahan yang akan dicapai tanpa kontrol. Demikian pula pada daerah CE0E mencerminkan surplus produsen tambahan yang tersedia dalam situasi yang tidak terkendali. Nah, untuk kedua area ini yaitu area AE0E merupakan total nilai transaksi yang saling menguntungkan namun terhalang oleh kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal ini adalah ukuran biaya kesejahteraan murni dari kebijakan itu. Nah, perilaku dari ketidakseimbangan analisis kesejahteraan yang digambarkan pada gambar 12.13 ini juga menunjukkan beberapa jenis perilaku yang mungkin diharapkan sebagai akibat dari kebijakan pengendalian harga. Seorang pemasok atau supplier akan puas dengan hasil ini, tetapi peminta atau pembeli tidak akan puas karena mereka akan dipaksa untuk menerima situasi permintaan yang berlebih. Mereka memiliki insentif untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka kepada pemasok melalui peningkatan penawaran harga. Jadi dalam waktu ini atau dalam kejadian ini, penawaran harga itu akan relatif tinggi daripada permintaannya. Nah, penawaran tersebut mungkin tidak hanya menggoda pemasok yang ada untuk melakukan transaksi ilegal dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diizinkan, tetapi juga dapat mendorong para pendatang baru untuk melakukan transaksi tersebut. Aktivitas semacam inilah yang menyebabkan maraknya pasar gelap di sebagian besar kasus pengendalian harga. Pemodelan transaksi yang dihasilkan sulit karena dua alasan. Yang pertama, mungkin transaksi ini akan melibatkan perilaku non-penerima harga karena harga setiap transaksi harus dinegosiasikan secara individual daripada ditetapkan oleh pasar. Dan yang kedua, transaksi non-equilibrium akan sering melibatkan informasi yang tidak sempurna. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah tadi mengenai harga yang ditetapkan di bawah harga equilibrium, itu juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi para pemasok dan juga para pembeli.
akan menimbulkan transaksi-transaksi ilegal, karena dengan adanya harga di bawah equilibrium, maka bentuk penawaran itu akan semakin besar daripada bentuk permintaannya, dan juga seseorang yang kurang mempunyai kemampuan untuk menawarkan harga di bawah equilibrium, berarti kan mereka otomatis tidak ada keuntungan, tidak memperoleh keuntungan, yaitu maka akan mempersulit bagi para pemasok, seperti itu. Setiap pasangan pelaku pasar biasanya tidak akan mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku transaksi lain. Ini adalah akibat dari adanya transaksi pasar gelap itu. Nah, meskipun tindakan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dengan mengubah opsi yang tersedia, beberapa kemajuan telah dibuat dalam pemodelan perilaku disequilibrium tersebut menggunakan teknik teori permainan. Jadi untuk meminimalisir adanya pasar gelap atau pasar ilegal, maka supplier dan juga pembeli ini membuat suatu sistem atau teori permainan. Namun selain prediksi yang sudah ditentukan itu, maka transaksi yang akan terjadi pada harga itu tetap ada di atas harga tertinggi. Tidak ada hasil umum yang diperoleh. Jadi jenis transaksi pasar gelap yang dilakukan akan bergantung pada detail institusional tertentu dari situasi tersebut. Jadi kembali lagi ke kebijakan pemerintah untuk mengatasi pasar gelap atau pasar ilegal ini. Nah, selain prediksi yang jelas bahwa transaksi akan terjadi pada harga di atas harga tertinggi, maka tidak ada hasil umum yang juga diperoleh. Jadi seperti tadi akan kembali ke kebijakan pemerintah. Seperti itu. Kemudian saya lanjut dengan analisis insiden pajak dan analisis kesejahteraan. Nah, model equilibrium parsial pasar kompetitif juga telah banyak digunakan untuk mempelajari adanya dampak dari pajak. Meskipun seperti yang akan ditunjukkan di gambar 12.14, aplikasi ini tentu dibatasi oleh ketidakmampuan perusahaan untuk menganalisis efek pajak yang menyebar ke banyak pasar. Dan aplikasi ini akan memberikan wawasan bagi kita tentang sejumlah masalah. Nah, untuk analisis kesejahteraan itu sendiri, pada gambar 12.14 itu memungkinkan adanya analisis kesejahteraan yang disederhanakan dari masalah insiden pajak tadi. Nah, dari pengenaan pajak satuan yang disimbolkan dengan huruf T, menciptakan irisan vertikal antara kurva penawaran dan permintaan, dan jumlah yang diperdagangkan menurun ke Q, ke huruf Q. Nah, permintaan mengalami kerugian surplus konsumen yang diberikan oleh area PFEP, diantaranya ada area PDFHP, ditransfer ke pemerintah sebagai bagian dari total penerimaan pajak. Kemudian untuk saldo total penerimaan pajak ada area PHGPS, itu adalah penerimaan pajak yang dibayar oleh produsen yang menanggung kerugian total surplus produsen yang diberikan oleh area PEGPS, seperti itu. Kemudian untuk batasan perdagangan, pembatasan arus barang dalam perdagangan internasional memiliki efek yang serupa dengan yang baru saja kita pelajari di dalam pajak tadi. Nah, hambatan terhadap perdagangan bebas dapat mengurangi transaksi yang saling menguntungkan dan juga menyebabkan berbagai transfer di antara berbagai pihak yang terlibat. Nah, model kompetitif penawaran dan permintaan sering digunakan untuk mempelajari efek dari batasan perdagangan ini.
Kemudian keuntungan dari perdagangan internasional. Pada gambar 12.15 tadi, yaitu mengilustrasikan bahwa kurva permintaan dan penawaran domestik untuk barang tertentu, kita misalkan adalah sepatu. Hal tersebut jika tidak adanya perdagangan internasional, harga keseimbangan domestik sepatu akan menjadi P, kita misalkan dengan P, dan juga kuantitas kita misalkan dengan Q. Meskipun keseimbangan ini akan menghabiskan semua transaksi yang saling menguntungkan antara produsen sepatu domestik dan permintaan domestik, pembukaan perdagangan internasional akan menghadirkan sejumlah opsi tambahan. Jika harga sepatu dunia kita simbolkan dengan PW di situ, lebih rendah dari harga domestik yang berlaku, kita simbolkan dengan P, maka pembukaan perdagangan akan menyebabkan harga jatuh ke tingkat dunia. Jadi penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah yang diminta meningkat menjadi Q1, sedangkan kuantitas yang dipasok oleh produsen dalam negeri akan turun menjadi Q2. Sepatu impor akan berjumlah dari Q1 sampai Q2. Singkatnya, bahwa sepatu yang tidak dipasok oleh produsen dalam negeri dengan harga dunia justru disediakan oleh sumber dari luar negeri. Nah, pergeseran keseimbangan pasar dari E0 ke E1 menyebabkan peningkatan besarnya dalam surplus konsumen yang diberikan oleh daerah P bintang E0 E1 PW. Nah, sebagian dari keuntungan ini mencerminkan transfer dari produsen sepatu domestik di area P bintang E0 APW dan sebagian mewakili keuntungan kesejahteraan yang tidak ambigu di area E0 E1A. Nah, sumber keuntungan konsumen di sini jelas bahwa pembeli akan mendapatkan sepatu dengan harga yang lebih rendah daripada yang sebelumnya tersedia di pasar domestik. Seperti dalam analisis perpajakan, kerugian surplus produsen dialami oleh input yang memberikan kurva penawaran jangka panjang dengan kemiringan ke atas. Jika misalnya industri sepatu dalam negeri mengalami kenaikan biaya karena pembuat sepatu upah didorong naik ketika output industri berkembang, maka penurunan output dari Q ke Q2 sebagai akibat dari perdagangan akan membalikan proses ini dan menyebabkan upah pembuat sepatu itu menjadi turun. Kemudian selanjutnya, perlindungan tarif dan politik perdagangan. Jadi kita misalkan tadi seperti sepatu, pembuatan sepatu. Pembuat sepatu itu tidak mungkin mengambil kerugian upah yang timbul dari impor sepatu. Sebaliknya, perusahaan akan menekan pemerintah untuk melindungi dari membanjirnya sepatu impor. Jadi seperti kita domestik dalam negeri memproduksi sebuah sepatu, tentunya pengusaha dalam negeri ini akan menekan pemerintah untuk melindungi para produsen-produsen di dalam negeri agar tidak membanjir sepatu yang diproduksi di luar negeri atau yang impor itu membanjir di negara ini, kemudian produk-produk domestik atau produk dalam negeri ini akan kalah dengan sepatu yang diimpor itu. Nah, karena hilangnya surplus produsen itu kebanyakan dialami oleh individu yang relatif sedikit, sedangkan keuntungan konsumen dari perdagangan tersebar di banyak pembeli sepatu. Pembuat sepatu mungkin memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengatur oposisi terhadap impor daripada yang harus diatur konsumen untuk menjaga perdagangan tetap terbuka. Hasilnya mungkin adalah penerapan langkah-langkah proteksionis. Secara historis, jenis perlindungan terpenting yang digunakan adalah tarif pajak atas barang impor. Kemudian pada gambar 12.16 akan kita lihat bahwa adanya efek dari pajak yang sekarang perbandingannya dimulai dari keseimbangan perdagangan bebas atau disimbolkan dengan E1. Nah, pengenaan tarif per unit sepatu untuk pembeli dalam negeri sebesar T menaikkan harga efektif menjadi PW plus T sama dengan PR.
Kenaikan harga ini menyebabkan kuantitas yang diminta turun dari Q1 ke Q3, sedangkan produksi dalam negeri berkembang dari Q2 ke Q4. Jumlah total impor sepatu turun dari Q1 sampai Q2 ke Q3 sampai dengan Q4. Karena setiap pasang sepatu yang diimpor sekarang dikenakan tarif. Total penerimaan tarif diberikan oleh daerah yang menjadi BE2DC dan diukur oleh T Q3 sampai dengan Q4. Pengenaan tarif sepatu impor menimbulkan berbagai dampak bagi kesejahteraan. Total surplus konsumen dikurangi dengan area PRE2 E1 PW. Nah, sebagian dari ini seperti telah kita lihat bersama bahwa akan ada transfer ke pendapatan tarif dan sebagian ditransfer ke surplus produsen dalam negeri yang meningkat, ditunjukkan dengan area PRBAPW. Nah, kedua segitiga BCA dan juga E2E1D merupakan kerugian dari surplus konsumen yang tidak dialihkan kepada siapapun. Hal ini adalah kerugian bobot dari tarif dan serupa dengan kelebihan beban yang dikenakan oleh pajak apapun. Semua area ini dapat diukur jika estimasi empiris yang baik dari elastisitas penawaran dan permintaan domestik untuk barang-barang impor itu tersedia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dari teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita mengenai ekonomi mikro. Terima kasih atas